Baik. Bagaimana cara sujud untuk orang yang sholatnya di atas kursi? Sudah tidak bisa lagi turun ke bawah, namun hanya duduk di atas kursi. Ini sering sekali ditanyakan kepada kita bahwa imamnya melakukan kunut subuh. Lalu kita sebagai makmum bagaimana? Namun diletakkan di rusuk sebelah kiri. Atau mereka di sini letak hati, harus dijaga dengan tangan. Apakah ketika imam kita seperti itu, semua makmum harus begitu posisi tangannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bu, Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Nah, silakan Ibu. Ustaz, mungkin ini tema tapi masih dalam apa ya? Saya ingin tanya bagaimana caranya rukuk dan sujud orang salat di atas kursi. Ya. Hanya sekian Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan sangat jelas dari Ibu tadi. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Silakan Bu, silakan ditutup teleponnya Ibu. Baik. Baik. Bagaimana cara sujud untuk orang yang sholatnya di atas kursi? Sudah tidak bisa lagi turun ke bawah, namun hanya duduk di atas kursi. Kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Hendaklah dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Maka ketika kita berada di atas kursi, kita lihat kemampuan terakhir kita untuk merendahkan kepala. Kemampuan ketika kita duduk, kemudian kita merendahkan badan kita ke depan, membungkukkan badan kita ke depan, yang paling rendah yang mana yang kita mampu? Karena bisa saja di depan kita ada kursi lagi, seperti di pesawat, di depan kita ada kursi lagi, sehingga kita tidak mampu maksimal di dalam merebahkan badan kita ke bagian depan. Kalau seandainya kita sholat di rumah, tentu bisa maksimal kita membuat badan kita turun ke bawah begitu, kepala kita turun ke bawah, bisa maksimal. Nah, yang paling maksimal itu jadikan untuk sujud. Yang paling maksimal dari rendahnya tubuh kita itu jadikan untuk sujud. Nah, yang ruku diangkat lagi sedikit daripadanya. Diangkat lagi sedikit daripadanya, itu untuk ruku. Maka ketika kita sholat duduk, tangan kita tetap di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian kita takbir, kemudian kita ruku. Rukunya di titik yang kemampuan kedua untuk rendah. Setelah itu kita baca doa ruku, kemudian kita i'tidal, kembali ke posisi duduk, kemudian kita sujud. Dan sujud di kemampuan terhebat dalam merendahkan badan. Seperti itu. Kemudian duduk lagi, seperti duduk biasa, lalu baca doa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab. Dan mudah-mudahan jawaban kita sesuai dengan yang ingin dicari dan didapatkan oleh ibu yang berasal dari kampung saya Bukit Tinggi. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Baik, Ustaz, atas jawabannya dan semoga dipahami oleh ibu yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Baik, berikutnya kita angkat kembali telepon yang telah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Abdul Majid di Jakarta. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Mau nanya Pak Ustaz, kalau kita ikut makmum sama di masjid yang baca doa kunut subuh itu, ya, apakah kita harus mengaminkan atau gimana Ustaz? Baik Pak. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan kepada kita, bahwa ketika kita tidak melakukan kunut subuh setiap subuh, dan itu yang benar, namun kita tiba-tiba berada di sebuah masjid di mana imamnya melakukan kunut subuh. Imamnya melakukan kunut subuh. Lalu kita sebagai makmum bagaimana? Dalam hal ini saya menemukan dua jawaban, dua-duanya dari ahli ilmu, dua-duanya dari ulama-ulama sunnah. Dan ketika dua jawaban itu kita dapatkan, kita paparkan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, dan di akhirnya saya akan sampaikan apa yang saya pilih dari dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, saya temukan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa kita tetap angkat tangan seperti imam, dan kita tetap mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena ada hadis Nabi SAW yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Apabila sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Oleh karena itu ketika imam adalah untuk diikuti, maka kita sebagai makmum mengikuti imam, beramal dengan keumuman hadis Nabi. Walaupun kita tidak meyakini bahwa kita harus kunut setiap subuh, namun berhubung imam yang telah menjadi imam kita kunut,
maka imam dijadikan imam untuk diikuti dalam hadis yang mulia ini. Oleh karena itu kita ikuti. Maka dalam pendapat yang pertama dengan dalil innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sebagian ahli ilmu yang saya temukan mengatakan tetap kita angkat tangan seperti imam dan tetap kita mengaminkan apa yang doa yang dibaca oleh imam, namun tidak boleh jahar. Ya, sir saja. Pelan saja untuk diri kita sendiri saja kita aminkan. Yang terdengar suaranya untuk diri kita sendiri saja. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yang saya temukan ahli ilmu, dan dari beliau saya banyak menimba ilmu hadis di kota Madinah, dan beliau adalah ayah daripada Syekh Abdul Razak, yaitu Syekh Abdul Muhsin. Beliau mengatakan tidak perlu angkat tangan dan tidak perlu diaminkan, karena imam yang harus diikuti adalah ketika imam melakukan amalan yang benar. Namun ketika imam menurut kita sudah melakukan amalan yang salah, sebagai makmum kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti. Ketika imamnya melakukan yang benar, kita harus ikut. Namun ketika imam sudah melakukan hal yang salah, maka makmum tak ada kewajiban mengikuti imam. Tidak semua gerakan imam totalitas harus diikuti oleh makmum, tidak. Oleh karena itu kata beliau, coba lanjutkan hadis tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam menjadikan imam untuk diikuti. Apa yang beliau katakan setelahnya? Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbiratul ihram, maka takbiratul ihramlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku', maka ruku'lah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, maka sujudlah kalian. Jangan imam sujud kalian ruku'. Jangan imam i'tidalan kalian masih ruku'. Ketika imam sudah sujud baru kalian bangkit, berarti tidak ikut imam. Wa idza shalla qa'idan wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salatnya berdiri, maka kalian makmum harus salat berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya salatnya duduk, maka duduk salat kalian semuanya wahai makmum. Lihat hadis yang mulia ini. Nabi berbicara kewajiban mengikuti imam dalam perkara-perkara yang imam benar. Takbiratul ihram kita ikut. Ruku kita harus ikut, sujud kita harus ikut. Dia salatnya berdiri, kita harus berdiri. Dia salatnya duduk, kita harus duduk. Namun kewajiban mengikuti di titik-titik imam melakukan gerakan salat yang benar. Tapi di saat imam sudah melakukan gerakan salat yang salah, maka wajib tidak wajib lagi bagi makmum untuk mengikuti. Karena kewajiban makmum hanya mengikuti gerakan yang benar. Karena dia menjadikan dia imam untuk diikuti dalam gerakan yang benar. Adapun gerakan yang salah, maka tidak wajib bagi makmum untuk mengikuti. Termasuk kata beliau, ketika kita meyakini bahwa imam ketika dia kunut subuh, kita meyakini bahwa itu bukan lagi gerakan salat yang dianjurkan dan disunnahkan, maka kita tidak ikut gerakan imam itu. Kita tetap duduk tetap berdiri seperti berdirinya orang yang i'tidal, tangan kita ke bawah tanpa kemudian mengikuti imam untuk berkunut, dan itulah yang harus dilakukan kata beliau. Dan saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua dibanding pendapat yang pertama. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Kita melihat sebagian imam di Indonesia ketika takbiratul ihram Allahu akbar lalu meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan yang kiri, tidak di dada. Harusnya di dada, namun diletakkan di rusuk sebelah kiri. Atau mereka di sini letak hati, harus dijaga dengan tangan. Apakah ketika imam kita seperti itu, semua makmum harus begitu posisi tangannya? Tidak toh? Kalau memang dalil tadi adalah dalil umum, harus diikuti seluruh gerakan imam, maka berarti kalau mereka tahu imam mereka meletakkan tangan di rusuk sebelah kiri, maka semua makmum harus mengikuti itu karena imamnya seperti itu. Atau sebagian imam ketika takbiratul ihram mereka gulung-gulung tangan dulu baru letakkan di dada. Apakah semua makmum harus gulung tangan begini untuk letakkan di dada? Allahu akbar gitu. Nah, apakah semua makmum harus seperti itu karena imamnya begitu? Tidak juga toh. Ini artinya bahwa gerakan imam yang salah tidak perlu diikuti. Imam sudah salah. Wallahu taala alam. Nah,